Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Hilal Rusdi Fadlik dengan NIM 0554503115. Di sini saya akan menjabarkan atau mempraktikkan tugas basis data yaitu membuat Entity Relationship Diagram atau ERD dengan tahapan dan langkah yang sesuai dengan panduan. Dengan contoh kasus, pada sebuah perguruan tinggi, mahasiswa akan mengambil mata kuliah yang ditawarkan. Setiap mahasiswa dapat mengambil minimal satu mata kuliah, namun dapat mengambil beberapa mata kuliah dalam satu semester. Setiap mata kuliah hanya bisa diajar oleh satu orang dosen, dan setiap dosen dapat mengampu atau mengajar minimal satu mata kuliah. Oke, yang pertama kita tentukan dulu entitas atau objeknya nih. Itu di sini ada mahasiswa, ada mata kuliah, dan dosen. Oke, setiap entity atau entitas itu mempunyai atribut. Maka di sini kita akan menentukan atribut dari setiap entitas yang ada. Oke, misalnya di sini, jika dalam kasusnya tidak disebutkan secara spesifik atributnya, maka kita bisa secara intuitif menentukan atribut yang ada di setiap entity. Misalnya di mahasiswa dia bakal mempunyai atribut misalnya NIM. Oke, nomor induk mahasiswa. Nomor induk mahasiswa. Dan juga dia punya nama mahasiswa. Oke. Sedangkan di mata kuliah dia punya misalkan kode MK, kode mata kuliah, dan juga nama mata kuliah. Untuk dosen dia punya NID atau nomor induk dosen dan nama dosen. Oke, jadi entity mahasiswa dia punya atribut NIM dan juga nama mahasiswa. Entity mata kuliah mempunyai atribut kode MK dan nama mata kuliah. Sedangkan dosen mempunyai atribut NID dan nama dosen. Oke, di sini kita tentukan juga primary key-nya nih atau atribut kunci utama, yang mana ini jadi identitas unik dari setiap entity. Misal mahasiswa bakal mempunyai satu NIM nih, dan juga satu NIM hanya akan dipunyai satu mahasiswa nih. Jadi tiap mahasiswa akan punya beda-beda NIM-nya nih, semacam identitas uniknya. Di sini kita bisa pakai underline untuk menandai bahwa ini adalah atribut kunci utamanya begitu. Oke. Setelah itu selanjutnya kita akan menentukan relasi di setiap himpunannya, di setiap entity-nya. Oke, di sini misal dosen akan berelasi berarti akan mengajar. Dosen akan mengajar mata kuliah. Sedangkan di sini mahasiswa akan meregistrasi mata kuliah. Gitu. Oke. Selanjutnya kita akan tentukan nih derajat kardinalitasnya. Ya, misalnya apakah ini akan satu ke banyak atau banyak ke banyak. Kayak misalnya di sini kan setiap mahasiswa nih ada banyak mahasiswa akan meregistrasi banyak mata kuliah. Sedangkan tadi dalam contoh kasus mata kuliah ini akan diajarkan oleh satu dosen.
Sedangkan dosen akan mengajar satu mata kuliah atau lebih nih, bakal banyak mata kuliah. Berarti ini derajat kardinalitasnya satu ke banyak. Oke, kita akan bikin bisa di sini yang dosen berarti karena satu dosen akan mengajar satu atau banyak mata kuliah. Oke, jadi derajat kardinalitasnya seperti ini. Nah, sedangkan untuk mahasiswa dan mata kuliah, karena ini adalah banyak ke banyak, jika relasinya dari setiap entity memiliki nilai banyak ke banyak, maka relasi tersebut berubah nih menjadi ada entity yang baru nih, ada entity yang baru dan atributnya adalah primary key dari setiap entity yang terhubung. Oke, di sini saya akan buatkan jadi seperti ini. Jadi ada entitas baru, misal kita bikin registrasi MK gitu. Registrasi MK di mana atributnya adalah primary key dari mahasiswa dan mata kuliah. Jadi gini. Oke. Registrasi. Oke, jadi ada entitas baru karena ini derajat kardinalitasnya dari banyak ke banyak gitu ya, dari mahasiswa ke mata kuliah. Jadi ada entitas baru yang mempunyai atribut dari mahasiswa NIM dan juga dari mata kuliah kode MK. Jadi akan dituliskan seperti ini. Oke, mahasiswa akan meregistrasi mata kuliah akan diregistrasi oleh siswa. Jadi penggambarannya seperti ini. Oke, ini adalah hasil dari entity relationship diagram dari contoh kasus tugas 1 basis data. Oke, itu saja mungkin yang bisa saya jabarkan, yang bisa saya praktikkan dari tugas 1 basis data. Akhir kata saya ucapkan terima kasih kepada dosen pengampu basis data yang telah memberikan materi dan panduan sehingga kami bisa mengerjakan dan memahami tentunya teori dan berpraktik dengan baik. Dan mohon maaf jika masih banyak kesalahan dan kebingungan karena masih dalam proses pembelajaran. Semoga bisa lebih baik ke depannya. Itu saja mungkin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.